Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Samsul Falah selaku dosen pengampu karya tulis ilmiah dan yang saya sayangi pula teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yeni Sumardi. Saya dari PIAU 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana judul skripsi saya. Judul skripsi saya yang pertama yaitu implementasi metode eksperimen untuk meningkatkan pembelajaran sains anak usia dini di TK Islam Al-Wardah Darul Hasanah. Yang menjadi latar belakang dari judul skripsi saya ini yaitu yang pertama adalah mengenai tentang pengertian dari pendidikan anak usia dini itu sendiri, bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Itu adalah latar belakang yang pertama. Nah, untuk pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan yang sangat penting karena pada anak usia dini ini aspek perkembangan mereka itu berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini maka diperlukan rangsangan yang cocok atau rangsangan yang sesuai untuk perkembangan anak tersebut. Nah, lembaga pendidikan ini seharusnya mampu memiliki strategi pembelajaran yang memungkinkan supaya anak dapat mengembangkan potensinya dan juga ditandai dengan adanya perubahan akhlak, sosial, dan IQ anak. Nah, pembelajaran anak usia dini ini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret, yaitu berupa pemberian pengalaman langsung terhadap anak. Jadi, pada dasarnya, pembelajaran yang baik untuk anak usia dini ini adalah pembelajaran yang konkret, yaitu pembelajaran secara nyata yang dapat dilakukan oleh anak, sehingga anak akan benar-benar memiliki pengalaman dalam pembelajaran, yaitu pengalaman yang memang nyata, pengalaman yang ada di depan anak, pengalaman yang dirasakan oleh anak, dan pengalaman itu mengena di hati anak. Pengalaman itu bermakna untuk anak. Jadi, pembelajaran sains untuk anak usia dini ini memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat semakin hari, semakin tahun, dan semakin bertambahnya perubahan zaman, itu kita itu hidup dalam dunia yang dinamis, mengalami perkembangan. Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa perkembangan sains ini akan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, untuk kenapa kita memberikan pembelajaran sains kepada anak, yaitu supaya anak itu dapat dilatih kemampuan pikirannya, kekuatannya, kejujurannya, serta teknik yang dimilikinya yang lain seperti kepercayaan diri dari anak tersebut. Nah, pembelajaran sains ini mengkaji fenomena alam yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Mengenalkan sains pada anak dapat dilakukan dengan mengamati dan menyelidiki fenomena di alam sekitar. Dan anak juga dapat bermain dengan macam benda seperti air, tanah, daun, pohon, dan lain-lain. Nah, untuk itu berarti perkembangan sains untuk anak itu kan sangat penting ya. Jadi kira-kira untuk memudahkan supaya anak dapat memahami pembelajaran sains ini, kita harus memiliki metode yang tepat untuk dapat mengajarkan sains kepada anak. Nah, permasalahannya itu adalah di situ.
biasanya kami sebagai pendidik itu mengalami kesulitan dalam mengajarkan sains kepada anak. Kami lebih banyak memberikan pembelajaran sains ini dengan seperti metode demonstrasi dari guru itu sendiri. Bahkan kami juga kadang-kadang hanya memberikan ceramah, transfer pengetahuan kepada anak, dan itu menurut saya itu kurang efektif. Karena apa? Pengaruhnya itu sangat sedikit. Nah, karena itu saya di sini ingin menerapkan kepada anak-anak di TK Islam Al-Wardah tempat saya mengajar untuk menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran sains. Dan semoga dengan metode ini pembelajaran sains di TK Islam Al-Wardah dapat meningkat, sehingga akan meningkatkan pengetahuan anak-anak di TK Islam Al-Wardah tentang sains. Saya mohon bimbingannya untuk judul dari skripsi saya yang pertama ini. Untuk judul skripsi saya yang kedua yaitu berjudul Implementasi Media Booklet untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya makan sayur dan buah di TK Islam Al-Wardah Tegalandong. Ya, alasan mengapa saya ingin mengajukan judul ini karena ketika saya mengajar di TK Islam Al-Wardah, anak-anak di sana itu banyak yang tidak menyukai makanan sayur. Karena apa? Saat kami para guru telah menyampaikan pengetahuan tentang pentingnya makan sayur dan buah, anak memang menerima. Akan tetapi kami melihat saat ada makan bersama di lembaga kami dengan menu sayuran, buah-buahan, anak itu cenderung tidak mau makan sayur. Kalaupun misalnya mereka makan, itu hanya kuahnya, sementara seperti kol, wortel itu terkadang mereka tidak mau makan. Nah, sebenarnya kan untuk anak usia dini, pemberian nutrisi, pemberian gizi itu harus seimbang, dan gizi yang seimbang itu dapat diperoleh dari makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Nah, di sini saya ingin memberikan arahan atau memberikan pengetahuan kepada anak supaya mereka itu jadi tertarik untuk makan buah dan sayur, karena mereka sadar akan pentingnya makan sayur dan buah ini. Nah, salah satunya saya ingin memberikan media booklet yang seperti kertas, kayak buku, tapi di dalamnya ada beberapa gambar-gambar yang menjelaskan tentang manfaat sayur, manfaat buah, dengan disertai gambar-gambar yang menarik. Di situ mungkin saya ingin memberikan pengertian kepada anak supaya mereka mau untuk makan buah dan sayur. Demikianlah pemaparan dari 2 judul skripsi saya. Saya mohon maaf apabila dalam memaparkan judul skripsi ini saya memiliki banyak kekurangan, dan saya mohon bimbingan dari Bapak Samsul Fala bagaimana baiknya untuk judul skripsi saya ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.